Dada Hani semakin terasa panas melihat kebahagiaan kedua keluarga Jarana dan Daren. Pernikahan Jarana dan Daren pun akan semakin sempurna dengan kehadiran calon bayi di dalam rahim Jarana. Mbak Hani sudah pulang? Tutu Diana yang melihat Hani berdiri di abang pintu depan. Spontan yang lain pun ikut menoleh ke arah Hani. Hani merasa kikuk, ia sedikit grogi dan gelagapan. Iya, baru saja datang. Kirain gak banyak orang. Saut Hani dengan melangkah santai, pura-pura bersikap tenang. Iya mbak, lagi pengen main sama Kalista, timpal Diana. Oh, saut Hani pendek. Ia pun lantas segera mempercepat langkahnya menuju kamarnya. Di dalam kamar, pikiran Hani tidak tenang. Otak jahatnya kembali bekerja, ingin mencelakakan Jarana dan bayinya. Padahal, aku sudah berniat untuk menyingkirkan wanita kampungan itu. Kalau gini caranya, berarti aku harus menyingkirkan 2 nyawa sekaligus. Gumam Hani yang sedang berdiri sambil menyimpan sebelah tangannya di pinggang. Satu tangannya sibuk mencari informasi, bagaimana caranya menggugurkan kandungan tanpa ribet di ponsel pintar miliknya. Pokoknya aku gak akan biarin bayi itu lahir ke dunia ini. Aku gak mau anakku sendiri jadi tersisih. Bagaimanapun caranya, aku harus cari cara agar wanita udik itu bisa keguguran. Syukur-syukur dia ikut mati, biar kerjaanku sedikit ringan. Hani bermonolog sendiri. Tapi seperti aku hanya harus hati-hati. Aku gak boleh gegabah. Apalagi sekarang, sudah ada kasus yang polisi tangani tentang pelaku penabrakan. Jangan sampai apa yang aku lakukan terendus oleh siapapun. Lagi-lagi Hani bermonolog. Aku harus bikin Jarana keguguran, tapi seperti kecelakaan, bukan disengaja atau direkayasa. Tapi apa ya? Hani menyimpan telunjuknya di bibir dengan mata menerawang. Sementara di luar kamar Hani, tawa dari Jarana dan Diana masih menggema. Mereka begitu terhibur dengan tingkah gemasnya Kalista. Mbak, aku pulang dulu ya. Biar sholat maghribnya di rumah aja. Pamit Diana. Loh, kok buru-buru di? Gak makan malam aja sekalian di sini? Tawar Jarana. Gak usah mbak, makan malam di rumah aja sama mama dan papa. Mumpung masih tinggal bareng mereka. Karena rencananya aku juga mau pindah rumah sama Mas Ipan. Jawab Diana. Oh, mau pindah ya? Kirain mau tinggal di rumah mama buat temenin mereka. Timpal Jarana. Kayaknya enggak mbak. Diana mau nyoba hidup mandiri berdua dengan Mas Ipan. Kayak Mbak Zara dan Kak Daren. Sahut Diana. Oh iya, gimana baiknya saja. Kalian berdua lebih tahu mana yang lebih baik dan lebih nyaman. Timpal Jarana tersenyum. Kasihan loh di, mama sama papa kalau kamu tinggal. Mereka kan jadi kesepian. Protes Daren. Lagian, rumah mama dan papa kan besar. Sayang kalau kosong. Diana terdiam. Memang benar apa yang dikatakan kakaknya. Tapi sebagai orang yang sudah berumah tangga, Diana ingin merasakan hidup dan tinggal terpisah dari kedua orang tuanya. Gue sih gimana adik lu aja. Mau di rumah mama sama papa ayo. Mau di rumah gue ayo. Yang penting Diana merasa nyaman dan bahagia. Tutur Ipan. Iya sih, terserah kalian berdua aja kalau gitu. Jawab Daren akhirnya. Ya udah ya, gue cabut. Pamit Ipan pada Daren. Daren pun mengangguk. Mbak, Diana pulang sekarang ya. Mbak jaga diri baik-baik. Jaga kandungannya. Pesan Diana sebelum akhirnya keluar dari rumah itu. Tante Diananya pulang ya sayang. Besok-besok tante main lagi ke sini.
Nemenin Kalista. Jarana berbicara dengan Kalista yang ada dalam pangkuannya. Daren pun tersenyum menatap istri dan anaknya itu. Sayang, jangan sering-sering gendong Kalista ya. Dia kan sudah berat. Takutnya kenapa-kenapa sama kandungannya. Tutur Daren yang melihat Jarana senang sekali memangku Kalista. Insya Allah gak apa-apa mas. Jangan sampai kehadiran calon bayi ini membuat kasih sayang untuk Kalista jadi berkurang. Jawab Jarana membuat Daren terharu. Padahal Kalista bukan anak kandung Jarana. Tapi dia sama sekali tidak membedakan Kalista dengan bayi yang tumbuh di rahimnya. Azan maghrib pun berkumandang. Jarana memanggil Mbok Darmi untuk menjaga Kalista. Sejenak sementara dirinya dan Daren akan melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Selesai sholat maghrib, Jarana dan Daren mengucap syukur yang tak terhingga atas karunia paling besar yang Allah titipkan. Jarana dan Daren larut dalam doa yang penuh rasa syukur. Terima kasih ya sayang, sudah menjadi istri sempurna buat mas sampai detik ini. Sekarang malah bertambah jadi ibu yang sempurna. Tutur Daren saat keduanya selesai memanjatkan doa. Masya Allah mas, masih jauh dari sempurna. Hanya sedang berusaha untuk menjadi lebih baik. Jawab Jarana merendah. Pokoknya terima kasih untuk semuanya. Cintanya, masih sayangnya, kesabarannya, dan ketulusannya. Timpal Daren. Jarana hanya menanggapinya dengan senyum. Ia lekas membuka mukenanya, mengingat Mbok Darmi juga akan melaksanakan sholat. Zara temenin dulu Kalista ya mas. Kasihan Mbok Darmi mau sholat. Tutur Jarana hendak keluar dari kamar. Iya sayang, mas baca Al-Quran dulu ya, nanti menyusul. Jawab Daren. Jarana pun keluar dari kamarnya, lalu berjalan menuju ruang TV. Ia merasa sedikit heran melihat orang yang menemani Kalista. Bukan Mbok Darmi, melainkan Hani. Biasanya, Hani selalu ogah-ogahan untuk menemani Kalista, apalagi baru pulang kerja seperti ini. Capek lah, pusing lah, selalu saja ada alasannya. Mbak Hani, aku pikir Kalista sama Mbok Darmi, makanya Jara buru-buru kesini. Tutur Jarana saat sampai di hadapan Hani. Mbok Darmi mau sholat, makanya aku tungguin. Lagi pula kan Kalista anak aku. Jawab Hani datar, tapi mampu menggoyak hati dan perasaan Jarana. Oh ya mbak, syukurlah kalau gitu. Jara kembali lagi ke kamar, mau tadarus. Jarana pun berbalik dan kembali ke dalam kamarnya. Loh, kok balik lagi sayang? Katanya mau jagain Kalista. Tanya Daren yang keheranan melihat Jarana malah masuk kamar lagi. Ada Mbak Hani yang jagain, jawab Jarana sambil berusaha meredam debaran di dadanya. Tumben, timpal Daren heran. Wajar dong mas, dia kan ibunya, sahut Jarana. Daren terdiam. Ia bisa melihat gelagat aneh di nada bicara Jarana yang biasanya lemah lembut, dan pun bisa menebak kalau Hani mengucapkan sesuatu yang membuat hati Jarana tersinggung. Duduk sini deh sayang. Daren menepuk lahan kosong di sisi dadanya. Jarana langsung menurut. Ia tak terbiasa mengabaikan perintah suaminya. Menghadap ke arah sana. Daren menunduk ke arah tembok. Jarana menunduk lagi. Tangan Daren pun berlahan memijit punggung Jarana. Lembut tapi sedikit bertenaga. Mas, apa-apaan ini? Gak usah. Jarana berusaha menurunkan tangan Daren dari punggungnya. Gak apa-apa dong, namanya juga istri sendiri. Mas tahu kamu selalu kelelahan. Mas tahu badan kamu selalu pegal dan kaku.
Hanya saja kamu selalu berusaha menyembunyikannya, tutur Daren sambil melanjutkan pijatannya pada punggung Jarana. Kata siapa? Mas ngarang nih, timpal Jarana tanpa berbalik. Karena meski bagaimanapun, Jarana begitu menikmati pijatan lembut suaminya itu. Kata Ustadz yang isi ceramah di masjid kantor kemarin, katanya gini, wahai bapak-bapak, sesekali pijatlah tubuh istrimu itu. Dia pasti kelelahan mengurus semuanya. Mulai dari masak, mengurus anak, mengurus suami, belum lagi istrinya yang ikut bekerja mencari nafkah. Sebenarnya mereka itu lebih lelah dari kita, kaum lelaki. Hanya saja mereka selalu menyembunyikannya dari sang suami. Seolah-olah mereka kuat, seolah mereka tak ada rasa lelah. Padahal dia sebenarnya rapuh, bukan hanya fisiknya yang lelah, tapi juga jiwanya. Mengurus semua hal secara bersamaan itu tidaklah mudah. Apalagi mempunyai anak balita yang membutuhkan perhatian ekstra. Makanya, sesekali hadiahi istrimu, meski hanya sekedar pijatan lembut di tubuhnya. Gitu katanya. Daren berbicara panjang lebar. Jarana pun tersenyum lebar mendengarnya, sekaligus membenarkan apa yang dikatakan ustadz tersebut. Dia pun membiarkan Daren memijit punggungnya. Setelah sholat isya, Daren dan Jarana menikmati makan malam bersama, sementara Hani masih menemani Kalista. Hal yang jarang sekali terjadi. Biasanya Hani hanya akan bertahan menemani Kalista setengah jam lamanya. Tapi kali ini sudah 1 jam lebih. Tumben Hani mau nemenin Kalista lama-lama. Biasanya baru sebentar udah minta digantikan. Tutur Daren yang heran dengan sikap Hani. Gak apa-apa mas, mungkin Hani memang lagi pengen main sama Kalista. Jarana berusaha untuk berpikir positif. Mungkin, tapi bagus deh, biar kamu gak terlalu capek. Timpal Daren. Mulai malam ini Kalista tidur sama aku, tutur Hani pada Jarana saat Jarana lewat di dekatnya. Jarana pun langsung menghentikan langkahnya. Begitupun dengan Daren yang langsung menoleh ke arah Hani. Loh, kenapa? Tanya Daren. Kalista ini anak aku. Wajar dong kalau aku mau tidur sama dia. Lagi pula Jarana kan sedang hamil muda. Harus banyak istirahat. Kalau Kalista tidur bareng Kak Jara, bisa-bisa Mbak Jara kurang istirahat karena harus sering bangun untuk bikin susu. Hani berbicara seolah benar-benar memperhatikan pada Jarana. Daren terdiam. Dia membenarkan apa yang dikatakan oleh Hani, semua demi kesehatan Jarana dan calon bayinya. Mas setuju, Kalista biar tidur sama Hani saja, biar kamu bisa tidur dengan nyenyak. Kalau sering terbangun di malam hari, takutnya berpengaruh buruk sama kesehatanmu dan bayi kita. Daren mengusap lembut perut Jarana yang masih rata. Melihat adegan itu, Hani pun langsung mendelik tak suka. Pasalnya, Daren tak pernah memperlakukan hal manis apapun saat Hani mengandung. Jangankan mengelus, memegang pun kadang terpaksa, karena Hani yang memaksa. Kalau gitu, boleh kan aku main sebentar sama Kalista sebelum dia tertidur? Pinta Jarana mengibah. Dia memang selalu merindukan Kalista, selalu ingin berada di dekat bayi perempuan itu. Namun, jika ibu kandungnya yang meminta, Jarana bisa apa selain pasrah? Boleh, sebentar aja. Aku sekalian mau makan dulu. Jawab Hani ketus sambil berdiri hendak ke ruang makan. Ia menikmati makan malam seorang diri sambil menyusun rencana jahat dalam kepalanya. Di rumah Sarah dan Aji pun, mereka sedang menikmati makan malam bersama-sama. Kehangatan terlihat jelas dari kebersamaan mereka
dengan senyum yang mengembang dari bibir semua orang yang ada di sana. Meskipun sebenarnya personil mereka kurang lengkap tanpa kehadiran Jarana dan Daren. "Ma, Pa, Diana punya kabar gembira," tutur Diana dengan mata berbinar. Ia menatap Sarah dan Aji bergantian. "Berita gembira apa, sayang? Kayaknya kamu senang banget," jawab Sarah. "Mbak Jara hamil," jawab Diana diiringi jeda. "Masya Allah, Alhamdulillah, beneran Di?" tanya Sarah memastikan. "Beneran, Ma. Makanya tadi Diana ke rumah Mbak Jara untuk nemenin Kalista, karena Mbak Jara ke dokter kandungan untuk pemeriksaan," timpal Diana. Diana memang bilang pada Sarah akan pulang telat karena mau mampir dulu ke rumah Jarana. "Lalu gimana hasilnya? Apa kata dokter?" Sarah tak sabar menunggu kabar selanjutnya. "Kata dokter, kandungan Mbak Jara sudah berusia 10 minggu, Mah. Masih kecil, jadi belum kelihatan jenis kelaminnya," jawab Diana. "Alhamdulillah ya Allah, akhirnya Jarana hamil. Mama sama Papa akan segera punya cucu lagi," timpal Sarah dengan mata berkaca-kaca, saking bahagianya. "Iya, Ma, Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita selalu sehat ya, biar bisa menemani anak-anak dan cucu-cucu kita," doa Aji tulus yang diaminkan oleh Diana dan Ipan secara bersamaan. "Belum lagi nanti anak-anak kamu, Di. Makin rame aja rumah ini." Sarah tersenyum membayangkan keseruan dan keriuhan keluarganya nanti. "Amin. Doain aja ya, Mah. Diana juga gak akan nunda kehamilan kok." Diana tersenyum menatap ibunya itu. Sebenarnya Diana pun berencana mengatakan kepindahan dirinya dengan Ipan malam ini pada Sarah dan Aji. Namun melihat kebahagiaan yang sedang mereka rasakan saat ini, Diana pun urung melakukannya. Ia tak ingin merusak kebahagiaan Sarah dan Aji saat ini. Biarlah Diana menunda kembali untuk membahas kepindahan dirinya dari rumah itu ke rumah sang suami. Iya, Ipan memang sudah mempunyai rumah sendiri, meskipun tak semewah rumah Sarah dan Aji. Namun untuk hidup keluarga kecilnya, rumah itu cukup nyaman dengan 3 kamar di dalamnya. "Maaf ya, Mas, aku belum bicara sama Mama dan Papa tentang kepindahan kita dari rumah ini," tutur Diana saat ia dan Ipan sudah berada di dalam kamar. "Gak apa-apa sayang, Mas juga gak buru-buru kok. Lagi pula, kalaupun kamu mau tetap tinggal di rumah ini menemani Mama sama Papa, Mas juga gak keberatan sama sekali. Mas bisa tinggal di mana aja, asal sama kamu." Ipan mulai menggoda Diana dengan kelingan matanya. "Gombal," timpal Diana tersenyum malu. "Bukan gombal, tapi fakta." Ipan tersenyum lebar, membuat wajah Diana kian merona. "Kalau sudah seperti ini, pasti ada maunya," tebak Diana. "Tahu aja," timpal Ipan sambil membopong tubuh Diana dan meletakkannya di atas ranjang. Diana melebarkan matanya, namun sesaat kemudian ia buru-buru menutup matanya saat menyadari bibir Ipan sudah mendekat dan hampir mendarat di bibirnya. Dengan pasrah, Diana menerima setiap perlakuan manis Ipan. Diana menyerahkan seluruh jiwa raganya untuk Ipan malam ini. Meski kecanggungan masih menyelimuti hatinya sebagai pengantin baru, namun ia berusaha menepisnya demi bisa memuaskan sang suami. Toh sekarang mereka adalah suami istri yang halal berbuat apapun. Malam ini, Jarana meringkuk tidur seorang diri. Ia kesepian. Biasanya di sampingnya selalu ada Kalista yang menemaninya. Meski Daren terkadang tidur di kamar Hani, Jarana tak masalah
karena masih ada Kalista yang menemaninya. Namun malam ini, Zarana benar-benar seorang diri. Ia merasa kehilangan. Dia rindu rengekan Kalista dikala terbangun di malam hari untuk menyusuh. Tapi saat Zarana sadar bahwa ada makhluk kecil dalam rahimnya yang harus ia jaga dengan baik, Zarana pun menepis semua rasa itu. Zarana berusaha memejamkan matanya, meski rasa kantuk belum juga datang. Hingga lama-kelamaan, Zarana akhirnya tertidur juga. Selepas melaksanakan sholat subuh, seperti biasa, Zarana akan berkutat di dapur dengan segala jenis aktivitasnya. Meski rasa mual kadang melanda, tapi Zarana masih bisa menahannya. Dengan langkah perlahan, Zarana berjalan menuju dapur. Entah kenapa, pagi ini suasana masih begitu sepi. Seolah dialah yang baru terjaga seorang diri. Namun saat Zarana melewati meja makan, ia menginjak sesuatu yang basah dan licin. Seketika Zarana menjerit, membuat Daren yang baru saja hendak keluar kamar mempercepat langkahnya. "Sayang, kamu kenapa?" Pakik Daren yang baru saja sampai di hadapan Zarana. Begitupun Mbok Darmi yang baru keluar kamar pun ikut terkejut.